Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi di bab 3 tentang garis dan sudut. Nah, di sini ada garis dan sudut. Nah, sekarang kita belajar tentang sudut. Sudut ada ukuran sudut, hubungan antar sudut, dan melukis sudut. Kemudian ada sudut berpenyiku dan berpelurus. Kemudian ada lagi sudut bertolak belakang. Sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke mengenal sudut. Nah, mengenal sudut. Suatu sudut terbentuk dari perpotongan dua sinar yang berpotongan tepat di satu titik, sehingga titik potongnya disebut dengan titik sudut. Nah, ini contohnya seperti ini, titik sudut P. Nah, di sini ada sinar garis PA, ini kayak kemarin ya, sinar jadi ada titik terus ada tanda panah. Nah, ini sinar garis dari P ke B atau PB ya. Nah, di sini ada sudutnya. Nah, sudutnya dimisalkan sebagai alfa. Nah, sudut APB, jadi ini APB. Nah, atau ditulis juga seperti ini nih, nah sudutnya nih. Nah, jadi ada tanda seperti ini, APB. Lanjut ya. Kemudian nama suatu sudut dapat berupa simbol alfa, beta, dan lain-lain. Nah, kemudian satuan sudut dinyatakan dalam dua jenis, yaitu derajat dan juga radian. Besar sudut satu putaran penuh. Nah, jadi satu putaran penuh ya, satu putaran penuh itu adalah 360 derajat. Nah, kemudian ada jenis-jenis sudut, yaitu yang pertama sudut siku-siku. Ukuran sudutnya yaitu 90 derajat. Nah, kalau siku-siku ingat-ingat ukuran sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian sudut lancip, ukuran sudutnya antara 0 dan 90, berarti antara 0 ini 0 derajat ya, sampai 90 derajat. Kemudian lanjut, ada sudut tumpul. Ukuran sudutnya antara 90 derajat. Nah, 90 derajat ini sampai 180, atau ditulis kayak gini, 90 sampai 180 derajat. Nah, kemudian ada sudut lurus. Nah, sudut lurus ukuran sudutnya 180 derajat atau sama dengan 180 derajat. Kemudian ada sudut refleks, ukuran sudutnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian, nah ini adalah contoh sudut lancip. Nah, ukuran sudutnya tadi ingat-ingat dari 0 sampai 90 derajat. Nah, bagaimana kalau 90 derajat? 90 derajat maka sudutnya siku nih 90 derajat. Jadi siku ya, untuk siku-siku. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah, jadi dia lebih besar daripada 90 derajat tadi nih, lebih besar daripada ini nih, 90 derajat. Nah, berarti sudutnya yaitu antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, bagaimana kalau sudut 180 derajat? Berarti dia adalah sudut lurus 180 derajat. Nah, jadi lurus seperti ini. Nah, kalau misalkan dia membentuk sebuah garis lurus itu adalah sudutnya 180 derajat. Ingat-ingat ya. Kemudian ada sudut refleks. Sudut refleks adalah sudut yang lebih besar dari 180. Nah, di sini ada contohnya 180 derajat sampai 360 derajat. Ya. Nah, jadi itu disebut dengan sudut refleks atau lebih dari 180 derajat ya. Oke, lanjut. Kemudian kita akan pelajari tentang konversi satuan sudut. Nah, ini konversi satuan sudut. Apa itu konversi? Jadi merubah dari suatu sudut. Nih, contohnya seperti ini. Nih, misalkan di sini ada 1 derajat. Nah, jadi dirubah dari derajat ke ini tanda kutip ini ya, kutip 1 ini tanda menit. Jadi misalkan nih 1 derajat itu adalah sama dengan 60 menit. Nah, itu bisa dibacanya gini. 1 derajat sama dengan 60 menit. Kemudian ada 1 menit. Nah, 1 menit itu dirubah ke detik ya. Nah, kalau detik itu simbolnya kutipnya ada 2. Jadi 1 menit sama dengan 60 detik.
Nah, atau dibaca gini 1 menit sama dengan 60 detik ya. Lanjut. Nah, bagaimana kalau derajat ubah derajat ini dari 1 derajat ke detik? Nah, kalau tadi 1 derajat 60 menit. Nah, berarti 60 menit itu berapa detik? Nah, jadi 60 menit itu berarti 60 dikali 60 ya, hasilnya 3600 detik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 1 derajat itu sama dengan 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Oke, paham? Lanjut ya. Kemudian hubungan sudut-sudut. Nah, di sini ada suplemen. Suplemen itu adalah sudut yang berpelurus. Yaitu sudut yang gimana? Yang membentuk sudut 180 derajat. Nah, kayak tadi ya. Jadi bentuknya lurus. Nah, kalau lurus 180 derajat. Lanjut, komplemen. Komplemen atau berpenyiku. Ingat tadi berpenyiku berapa? Membentuk sudut 90 derajat. Nah, jadi siku-siku ya, berpenyiku. Nah, kemudian bertolak belakang. Bertolak belakang adalah 2 sudut yang bertolak belakang sama besar. Nah, ini nanti kalian akan paham, jadi ada tolak belakang ya, tidak lagi. Nah, oke, sekarang kita lanjut dulu merubah yang tadi dari yang derajat ke menit atau ke detik ya. Di sini ada contoh soal. Nah, di sini ada 5 derajat dirubah ke menit. Caranya gimana? Tadi ingat 1 derajat adalah 60 menit. Maka kalau 5 derajat ya tinggal dikali saja ya. Jadi 5 dikali 60 menit. Maka hasilnya adalah 300 menit. Oke, lanjut ya. Bagaimana kalau merubah dari derajat? Ini dari 5 derajat, kemudian 5 derajat dirubah ke detik. Ingat tadi 1 derajat sama dengan berapa detik? 3600 detik ya. Maka kita bisa simpulkan bahwa 5 derajat adalah 5 dikali 3600 detik. Maka hasilnya 18.000 detik. Oke, paham ya? Lanjut. Kemudian ada 720 menit dirubah ke derajat. Nah, bagaimana kalau dirubah ke derajat? Sebaliknya, jadi dari yang menit ubah ke derajat. Nah, gampang saja. Jadi 720 menit. Jadi ingat-ingat 1 derajat adalah 60 menit. Ya. Berarti kalau misalkan 1 menit itu sama dengan 1/60 derajat. Jadi kalau dirubah derajat tinggal 1/60-nya aja ya. Tadi kan, nah ini ya, jadi 1 derajat sama dengan 60 menit. Berarti kalau diubah kebalikannya 1 menit, jadi tinggal 1/, jadi ya 1/60 derajat. Nah, maka sama kayak dengan ini tadi, kita lanjut lagi. Berarti 720 menit itu adalah 720 dibagi 60. Nah, maka kita bisa dapatkan adalah hasilnya 12 derajat. Oke, paham ya? Nah, sama seperti ini juga. Bagaimana kalau merubah detik ke derajat? Berarti sama kayak tadi ya. Berarti 1 detik sama dengan berapa tadi? 1 derajat itu 3600. Maka kita balik aja, jadi 1/3600 derajat. Nah, berarti sama kayak ini tadi ya. Jadi 10.800 detik dirubah ke derajat ya, dirubah derajat, maka 10.800 dibagi 3.600. Ya, jadi kan tadi 1/, ya, jadi dibagi 3.600 derajat, maka hasilnya adalah 3 derajat. Oke, lanjut ya, paham ya? Nah, bagaimana kalau misalkan ada soal seperti ini? Ini agak berbeda. Jadi ada 5 derajat, 5 menit, 5 detik. Dirubah semuanya ke dalam bentuk detik. Nah, kalau dirubah ke dalam bentuk detik ini ya, maka yang 5 detik ini tetap. Yang berubah hanya 5 derajat dan juga 5 menit. Ya kan udah sama-sama detik ya. Jadi tinggal dirubah derajat dan menitnya. Oke, lanjut. Berarti yang kita rubah yang derajat tadi 5 derajat. 5 derajat dirubah ke detik. Berarti 5 dikali 3.600 ya, dirubah ke detik. Lanjut lagi. Kemudian dirubah dari menit ke detik ya. Tadi kan ini 5 menit nih yang dirubah nih, tadi 5 menit. Nah, berarti 5 menit
dirubah ke detik adalah 5 dikali 60 detik. Nah ini tetap ya, 5 detiknya tetap. Nah berarti tinggal dirubah yang tadi, derajatnya sama yang menitnya ya dirubah. Tinggal dikalikan saja. Nah ini hasilnya adalah 18.305 detik. Nah jadi ingat-ingat, kalau misalkan mau dirubah berarti semuanya rubah ke yang ditanyakan ini ya. Misalkan dirubah detik berarti semuanya rubah ke detik gitu. Nah kalau misalkan ini nggak ada detiknya, misalkan ditanya menit, maka dirubah ke menit gitu. Atau sebaliknya ya, atau derajat dan lain-lain gitu. Jadi semuanya dirubah rata. Misalkan sini detik berarti semuanya dirubah ke detik. Nah kalau misalkan ada detik berarti ini kan pengecualian ini ya. Jadi yang dirubah dua ini. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah sekarang kita belajar ini. Contoh soal. Ada 40 derajat 30 menit 7 detik ditambah 2 derajat 3 menit 4 detik. Nah, ini juga sama, 40 derajat 30 menit 45 detik tambah 2 derajat 3 menit 20 detik. Kemudian sama juga 40 derajat 30 menit 45 detik 2 derajat 45 menit 20 detik. Nah ini kalau ditambah bagaimana? Kalau ditambah sama saja, berarti tinggal yang derajat ketemu sama derajat, menit ketemu menit, detik ketemu detik ya. Lanjut. Berarti gini, 40 derajat 30 menit 7 detik ditambah dengan 2 derajat 3 menit 4 detik. Maka kita masukkan derajat ketemu derajat, jadi 40 derajat ditambah 2 derajat 30 menit ditambah sama 3 menit 7 detik ditambah 4 detik. Berarti kita jumlahkan 7 ditambah 4 11, 30 tambah 3 33, 40 tambah 2 42. Lanjut lagi. Tadi yang B dulu ya. Nah ini B. Berarti 40 derajat 30 menit 45 detik. Nah ditambah 2 derajat 3 menit 20 detik. Yang derajat kalau misalkan seperti ini kita selalu usahakan dari belakang dulu pekerjaannya. Jadi 45 detik ditambah 20 detik, hasilnya 65 detik. Nah, di sini ada 65 detik. Berarti kita bisa 65 detik itu kan, kalau 60 detik bisa dirubah jadi 1 menit ya. Ya, paham ya? Jadi nanti bakal kita rubah. Nah, sebelum itu kita coba jumlahkan dulu yang atasnya dulu. 30 ditambah 3 33, 40 ditambah 2 42. Nah, tadi kita rubah yang ininya ya. Yang ini kita rubah. Nah, jadi gini, 60 detik sama dengan 1 menit. Berarti pindah nih 1 menitnya ini pindah ke depan. 1 menitnya ini pindah ke tadi sini ya. Nah, jadi 34 menit. Nah, 42 derajatnya tetap. Nah, jadi gitu, cuman dirubah yang tadi 65 ini, 65 detiknya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana kalau misalkan yang ini yang C? 40 derajat 30 menit 45 detik. Nah, berarti masing-masing dijumlahkan dulu ya. 40 derajat tambah 2 42 derajat 30. Tapi gini dulu, ingat-ingat ya, tadi pengajian dari belakang dulu. Berarti 45 derajat 45 detik ditambah 20 detik hasilnya 65 detik. Nah nanti ini kita rubah, kita hiraukan dulu ya. Berarti kita lanjut dulu, 30 ditambah 45 75, 40 tambah 2 42. Nah 65 detik dirubah jadi menit ya nih ya. Jadi ada sisanya 5 detik. Menitnya pindah ke depan. Tadi kan 75 jadi 76. Oke, paham ya. Jadi tetap yang 42 nya tetap. Lanjut lagi. Di sini udah 5 detik udah. Nah 76 ini kan bisa kita rubah ya. Karena 60 menit ya, 60 menit itu sama dengan 1 derajat. Jadi kita rubah juga. Kita pindahin ini 1 derajatnya ke depan jadi 43. Nah ini kan dikurangin 60 jadi sisa 16. Jadi hasilnya adalah 43 derajat 16 menit 5 detik. Nah jadi semuanya dirubah, kalau ada nilainya 60 ditambahin ke depannya gitu ya, gampangnya gitu. Oke, lanjut ya. Nah sekarang materinya beda lagi, yaitu hubungan antar sudut. Nah di sini ada sudut berpelurus. Nah, berpelurus dari kata lurus ya, maksudnya jadi membentuk sebuah garis lurus. Kemudian ada sudut berpenyiku sama kayak tadi, jadi siku-siku.
Ingat-ingat ya 90 derajat. Kemudian ada sudut bertolak belakang. Nah ini tadi nih bertolak belakang tadi. Jadi saling tolak belakang ya. Nah, sudut berpelurus itu adalah jadi kalau misalkan dua sudut ini nih, ini X dan sudut Y, kita jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, kalau misalkan kita mencari salah satu sudutnya, berarti tinggal dikurang saja. Jadi misalkan nyari nilai Y, berarti 180 dikurang sudut X-nya berapa nih? Ya. Kemudian nyari sudut X. Maka 180 derajat tadi atau sudut lurus tadi dikurangin sama Y-nya. Ya, gampang ya. Nah, berikutnya berpenyiku sama kayak tadi. Jadi kalau dijumlah namanya siku-siku berarti 90 derajat. Nah, caranya sama, kalau nyari nilai Y berarti 90 dikurang X. X derajatnya berapa ya? Tergantung berapa derajatnya. Kemudian X-nya 90 derajat dikurang Y. Y-nya berapa derajat? Oke. Kemudian sudut bertolak belakang. Nah, bertolak belakang. Kita lihat dulu. Jadi di sini ada T1, T2, T3, T4 ya. Nah, jadi misalkan di sudut T1 nih. Sudut T1 ini dijumlahkan dengan sudut T2. Nah, ini T1 ditambah T2 nih, T1 tambah T2 itu membentuk sebuah garis lurus kan ya, sama kayak tadi ini. Sama seperti ini. Nah, jadi makanya maka dari itu jadi T1 sudut T1 ditambah sudut T2 adalah 180 derajat. Kemudian sudut T3 ini yang T3 ini ditambah T4 itu adalah 180 derajat juga. Jadi lurus juga ya. Nah, sama juga dengan bagaimana dengan T1 dengan T4? Sama juga ya, jadi membentuk sebuah garis lurus juga 180. Kemudian T2 dan T3 juga sama kalau dijumlahkan 180. Jadi semuanya kalau membentuk sebuah garis lurus ini ya selalu 180 derajat. Nah, kemudian sudut T1 ini selalu sama dengan sudut yang T3. Nah, ini jadi yang berhadapan ini ya, sudut T1 sama T3 itu sama. Jadi derajatnya sama ya. Kemudian juga yang ini juga. T2 dengan T4 itu sama. Jadi misalkan di sini 30 derajat, maka sebelahnya juga 30 derajat. Nah, ini sama misalkan 45 gitu ya. Jadi kalau saling berhadapan gini sudutnya sama. Oke, paham ya? Lanjut aja contoh soal deh biar lebih paham. Di sini ada contoh misalkan gini. Di sini 5x, terus di sini ada 30 derajat. Cara nyarinya gimana? Oke. Kita lanjut dulu. Berarti di sini nih ya. Nah, ini oke. Tadi membentuk sudut sudut apa ini? Sudut siku. Sudut siku berapa derajat? 90 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa 30 derajat ini 30 derajat nih ya. 30 derajat kalau ditambahkan dengan 5x, tambah 5x-nya itu hasilnya adalah 90 derajat. Oke ya, paham ya? Nah, sekarang 30 derajatnya dipindahkan, pindah ruas jadi negatif ya di sini ya. Jadi 90 derajat dikurang sama 30 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian masing-masing dibagi 5. 5-nya dibagi 5, 60 bagi 5. Nah, 60 bagi 5 hasilnya adalah 12 derajat. Maka kita bisa simpulkan bahwa nilai X-nya adalah X-nya itu sama dengan 12 derajat. Ya. Maka kalau misalkan nyari nilai ini 5X-nya berarti gimana? Berarti tinggal 5 dalam kurung 12 derajat. Maka hasilnya 60 derajat. Coba kita lihat tuh. Sudut ROQ-nya 60. Sudut QOP-nya 30, berarti dijumlahkan 60 tambah 30 90 derajat. Nah, siku-siku ya, data benar. Oke, lanjut. Nah, misalkan ada seperti ini sudutnya. Sama kayak tadi, cuman ini diketahuinya cuman X sama X ya. Jadi 10X 8X. Maka tentukan nilai X-nya berapa, sudut POQ-nya berapa, sama sudut QOR ya, berarti sudut QOR-nya berapa. Nah, cara gampangnya adalah sudut yang ini sama kayak tadi, berarti dijumlahkan 10 tambah 10x tambah 8x sama dengan 90 derajat nih ya. 10x tambah 8x 90 derajat. Nah, ini kita tuliskan seperti ini, 10x tambah 8x 90 derajat. Nah, 10x ditambah 8x kan sama variabelnya sama ya, sama-sama nilai x, maka kita bisa jumlahkan.
10x tambah 8x, 18x. 18x sama dengan 90 derajat. Berarti masing-masing dibagi 18. Dibagi 18, sisanya x. Nah, 90 dibagi 18 adalah hasilnya 5 derajat. Oke ya, paham ya? Nah, dapat nilai x-nya 5 derajat. Maka masing-masing kita bisa cari nih. Nah, di sini 10x berapa nih? Kita tadi nyarinya apa dulu? Oh, ini besar sudut POQ-nya ya, POQ. Berarti POQ berarti nyari yang 8 dulu, 8x. Nah, maka gampang saja. 8x berarti x-nya tadi udah dapat nilainya 5. Maka 8 dikali 5 hasilnya 40 derajat. Jadi di sini dapat 40 derajat. Nah, kemudian yang 10x berarti gampang saja kayak tadi. Berarti 10 dikali berapa tadi x ya? 5 ya. 10 dikali 5 50 derajat. Nah, maka di sini dapat 50 derajat. Berarti kita jumlahkan, coba lihat. 50 tambah 40 90 derajat. Berarti benar ya, siku-siku kayak gitu. Oke, berikutnya. Nah, nih. Ada contoh seperti ini. Bagaimana kalau ada soal seperti ini yang agak sedikit berbeda? 2x dikurang 10 derajat, 3x tambah 20 derajat. Nah, caranya sama saja. Ini membentuk sudut apa? Garis lurus ya. Garis lurus itu jelas sudutnya 180 derajat. Nah, jadi tinggal dijumlahkan saja 2x dikurang 10 derajat ditambah 3x tambah 20 derajat ini. Jadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 180 derajat. Jadi membentuk garis lurus. Oke, sekarang kita lanjut. X ketemu x, 2x ditambah 3x, berarti hasilnya 5x. Min 10 derajat tambah 20 derajat, hasilnya adalah, ingat-ingat ya, utang 10. Nah, kamu punya uang 20, berarti masih sisa 10 ya. Jadi plus 10, jadi 5x plus 10 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian 10 derajatnya ini pindah luas lagi, ingat kayak tadi. Berarti karena pindah luas jadi berubah tanda. Tadinya plus jadi minus. Jadi 180 derajat dikurang 10 derajat. Oke, lanjut ya. Jadi hasilnya adalah 170 derajat. 5x-nya turun, masing-masing dibagi 5 ya. Nah, jadi sisanya x. Nah, jadi sekarang 170 dibagi 5. Jadi 170 dibagi 5 hasilnya adalah 34 derajat. Maka kita bisa menentukan nilai x adalah nilainya 34 derajat. Oke, gampang ya. Jadi kita cuma nyari nilai x doang, dapat. Kemudian, nah ini materi baru lagi. Ada hubungan sudut pada dua garis sejajar. Nah, ini yang biasanya sering keluar buat UN juga nih, yang penting banget. Nah, di sini ada dua K dan garis L. Terus tengah-tengahnya ada garis yang memotongnya. Nah, di sini ada garis M misalkan. Nah, di sini membentuk sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4, sudut 5, sudut 6, sudut 7, sudut 8. Nah, sekarang kita pamin dulu masing-masing. Nah, di sini ada sudut luar. Berarti yang ada di luar-luar tadi ya, ada di luar-luar berarti sudutnya berapa aja? Sudut 1, sudut 2, sudut 7, sudut 8 ya. Nah, sudut 1, sudut 2, sudut 7 dan sudut 8. Nah, jadi yang namanya juga sudut luar berarti yang ada di luar. Nah, kemudian ada sudut-sudut dalam. Berarti yang ada di dalam, gampang ya. Yang ada di dalam adalah sudutnya 3, 4, 5, 6. Nah, nih, sudut yang di dalam 3, 4, 5, 6. Jadi ingat-ingat ada sudut luar, sudut dalam. Kemudian ada lagi sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berarti kita lihat yang dalam. Yang dalam tadi mana aja? 3, 4, 5, 6. Ini yang dalam ya. Kemudian berseberangan. Nah, nih, contohnya gini. 3, 4, 5, 6 berseberangan. Jadi saling nyebrang. 6 ke 4 nyebrang, 5 ke 3 nyebrang, ya kan ya. Jadi saling nyebrang. Jadi kayak ada sungai misalkan ya, ada sungai. Nah, tadi sini ada 4, sini ada 3, ada 5, ada 6. Nah, ini nyebrang. Ini 6 ke 4, 5 ke 3. Nah, jadi saling nyebrang berseberangan. Nah, maka kita pasang-pasangin tadi berapa aja? 3 ke 5. Berarti 3, sudut 3 dan sudut 5 yang berseberangan. Kemudian ada 4 dan 6 ya berseberangan. Nah, maka sudut 4 dan 6. Nah, ini ya. Oke ya, paham ya.
Nah, ada dalam berseberangan, tentu juga ada luar berseberangan. Jadi ini yang luar tapi nyebrang. Nah, di sini yang di luar mana aja? 1, 2, 7, 8. Nah, ini contohnya nih, 1, 2, 7, 8. Yang nyebrang adalah 7 ke 1 nih nyebrang nih. Ya kan ya, misalkan ada sungai nih. Sini 1, sini 7. Nah, ada 2 sampai 8. Nah, yang nyebrang adalah 7 ke 1 kan nyebrang ya. Jadi misalkan garis M ini sebagai sungainya, jadi nyebrang. Kemudian berarti sudut berseberangan, luar berseberangan adalah 1 dan 7 tadi nih ya. 1 dan 7-nya nyebrang. Kemudian 2 dan 8. Nah ini 2 dan 8 nyebrang. Oke, paham ya? Kemudian ada sudut dalam sepihak. Nah, sepihak itu gimana? Contohnya gini. Nah, tadi dalam ya, yang sudut dalam adalah 3, 4, 5, 6. Sepihak jadi satu pihak, jadi nggak nyebrang. Jadi yang sepihak adalah 3 dan 6. Nah, di sini sudut 3 dan 6, kemudian sudut 4 dan 5. Ya, jadi 4 sama 5. Kemudian ada sudut-sudut sehadap. Sudut-sudut sehadap ya. Sehadap itu gimana? Berarti saling berhadapan. Nah, contohnya gini nih. Nih kan ada sudut ini 5 dengan 1 ya, nih 5. 5 dengan 1, ini yang saya lingkarin nih, yang sama nih. 1 dengan 5, 2 dengan berapa nih? 6 ya. 3 dengan 7, 4 dengan 8. Nah ini, jadi yang sehadap 1 dengan 5, 2 dengan 6, 3 dengan 7, 8 dengan 4. Ya, jadi saling sehadap. Jadi kayak gini, jadi saling sehadap. Nah ini juga sama, 6 sama 2 ya gitu. Jadi saling berhadapan. Nah ini kan sehadap ini ya. Sudut 5, sudut 1 sehadap, sudut 6, sudut 2. Nah ini sehadap. Nah jadi ingat-ingat ya. Oke, lanjut. Nah ini langsung ke contoh soal terakhir nih ya, materi kalian ini. Contoh soalnya di sini misalkan ada soal seperti ini, 3x derajat sama 60 derajat. Bagaimana mencari nilai x-nya? Tentukan nilai x-nya. Bagaimana, ada yang tahu? Oke, lanjut ya. Sekarang kita coba saja. Di sini ada 3x, tadi kan ini 3x ya. Di sini 60. Nah, ingat-ingat, ini 60 tentu sehadap ya. Sehadap dengan yang atasnya. Jadi 60 dengan 60, nah ini sehadap. Kalau sehadap berarti nilainya sama. Jadi sama-sama 60. Nah, kemudian lihat nih, 3x sama 60 derajat membentuk sebuah sudut apa? Garis lurus ya. Jadi nilainya 180 derajat. Nah, maka kita bisa tulis seperti ini. 3x, ini 3x ya. 3x tambah 60 derajat hasilnya 180 derajat. Kemudian 3x-nya turun, 60 derajatnya pindah jadi negatif kan ya. Pindah ruas. Kemudian 3x-nya tetap turun. Nah, 180 kurang 60 120. Masing-masing dibagi 3. Hasilnya adalah 120 bagi 3 40 derajat. Jadi dapat nilai x-nya 40 derajat ya. Oke. Gampang ya, sederhana ya. Lanjut. Kemudian ada soal seperti ini. 2x tambah 10 derajat. Nah, di sini ada 70 derajat. Nah, ini ingat-ingat ini apa nih? Ini adalah sehadap. Kalau sehadap tentu nilainya sama. Berarti kita bisa tuliskan 2x tambah 10 sama dengan 70 derajat. Ya, ini sama ya, berarti ini sama. Oke, berarti ini yang pindah adalah 10 derajatnya pindah. Jadi dikurang 70 derajat dikurang 10 derajat 60 derajat. Masing-masing bagi 2, hasilnya adalah 30 derajat. Kemudian ada ini contoh lagi. Nah, bagaimana kalau ada soal seperti ini? Ada 75 derajat sama 3x plus 15 derajat. Nah, ini ingat-ingat, ini dia nyebrang kan ya, nih kayak tadi nyebrang. Nah, ini di dalam. Berarti sudut dalam berseberangan. Nah, nih. Dalam berseberangan. Bagaimana kalau sudut dalam berseberangan? Maka nilainya adalah sama. Jadi contoh gini. 3x plus 15 derajat itu sama dengan 75 derajat. Maka 15-nya pindah. Jadi 75 kurang 15 derajat adalah 60 derajat. Masing-masing bagi 3 hasilnya 20 derajat. Oke, terakhir. Nah, ada contoh seperti ini, 2x tambah 10 derajat 30 derajat. Nah, ini sepihak. Ingat-ingat ya, jadi dia nggak nyebrang.
Kalau sepihak maka hasilnya 180 derajat. Maka tinggal jumlah aja ya, 2x tambah 10 derajat tambah 30. Maka 10 derajat tambah 30 derajat 40 derajat. Kemudian pindah ruas 40 derajatnya, hasilnya 140 derajat ya. Masing-masing dibagi 2 dapat 70 derajat. Oke, sampai sini paham? Oke, cukup sekian di materi bab 3 ini kita sudah selesai. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.